gila, orang gila. Kata-kata itu selalu diteriakan oleh beberapa anak kecil saat aku melintasi jalan setapak yang menuju ke rumahku. Aku hanya bisa menatap mereka, tak berniat meluapkan emosi. Hanya anak kecil, begitu yang selalu terpikir olehku. Akan tetapi, anak-anak itu semakin bertindak keterlaluan. Mereka tidak hanya memperolehku dengan kata-kata gila, tetapi mulai melempariku dengan batu. Au! Teriakku sembari menyentuh bagian kepala yang terasa sakit. Ada yang mengalir di pelipisku. Tanganku terasa lengket saat mengusapnya. Darah. Ya, telapak tanganku dilumuri darah. Kalian keterlaluan. Jeritanku membuat anak-anak itu berlari ketakutan. Seandainya ada jalan lain menuju perkuburan di mana ibuku disemayamkan, mungkin akan kupilih jalan itu. Namun tak ada alternatif lain, hanya jalan setapak. Itulah yang harus kulalui untuk menuju ke makam ibu. Sudah 3 hari aku tak mengunjungi ibu. Beliau pasti merindukanku. Namun, aku terpaksa tetap tinggal di rumah karena luka di beberapa bagian tubuhku. Luka yang disebabkan oleh anak-anak itu. Hari itu, aku kembali melintasi jalan seperti biasa. Anak-anak tampak berkumpul, tetapi tak berani menatapku. Dengan tenang, aku melangkah menuju kuburan ibu. Sejak ibu meninggal, aku seperti kehilangan pegangan. Selama ini, hanya beliau yang kumiliki di dunia. Tanpa beliau, entah apa arti hidupku. Berhari-hari aku tampak seperti orang linglung, bolak-balik mendatangi kuburan ibu. Baju pun kadang tak sempat kuganti, makan pun tak teratur, tubuhku tak terurus. Mungkin itulah sebabnya banyak yang mengatakan aku gila. Ya, aku memang gila, anggap saja begitu. Jika disuruh memilih, aku ingin menjadi orang yang benar-benar gila. Namun, kenyataannya, kewarasan tetap jadi milikku. Tiba di pekuburan ibu, aku melangkah ke rumah ibu. Rumah berukuran 2 x 1 meter itu cukup membuat beliau merasa nyaman. Apa kabarmu, Bu? Maaf, baru bisa menjengukmu. Kemarin ada masalah, Bu. Ucapku pelan. Aku mencabuti rumput-rumput liar yang tumbuh di atas kuburan ibu. Baru beberapa hari, rumput itu mulai tumbuh kembali. Padahal setiap berkunjung, aku selalu membersihkannya. Setelah berbicara panjang lebar di kuburan ibu, aku merasa lega. Saat hari beranjak sore, aku pulang ke rumah. Aku harus pulang karena hari beranjak sore. Lagi-lagi, jalan itu harus kulalui. Dengan langkah pelan, aku menyusuri jalan. Tampak anak-anak berkumpul seperti biasa. Namun, tiba-tiba mereka memelotot ke arahku. Aku terkejut dan segera mempercepat langkah. Buk! Sesuatu mengenai kepalaku. Terasa sakit. Ternyata, anak-anak itu kembali melemparkan batu kepadaku. Bahkan, lebih besar dari sebelumnya.
Kemana orang tua mereka? Mengapa anak-anak dibiarkan bertindak seperti itu? Sekilas kupandangi keadaan di sekitarku, tak ada satupun yang menolongku. Sementara itu, sekelompok anak yang melemparkan dengan batu terus saja mengejar. Mereka tertawa sembari mengejek. Orang gila, orang gila. Aku terus berlari hingga tanpa sadar kakiku menginjak lubang. Lalu aku jatuh terjerambab. Lututku menyentuh jalan yang berbatu. Kakiku terasa sakit. Dengan tertatih-tatih, aku berusaha menjauhi anak-anak nakal itu. Karena melihatku tak berdaya, akhirnya mereka pulang. Tentu saja, setelah melempariku dengan batu terlebih dahulu. Anak-anak nakal, apa salahku? Teriakku sembari menahan perih. Sejak saat itu, aku memutuskan untuk mengunjungi ibu pada malam hari saja. Dengan begitu, anak-anak nakal itu tak akan menggangguku. Ternyata, perkiraanku salah. Anak-anak itu masih saja bermain pada malam hari. Mengapa para orang tua membiarkan anak-anaknya bermain hingga selarut ini? Apakah tak ada rasa khawatir dalam diri mereka? Banyak pertanyaan yang berputar-putar di pikiranku. Aku melintasi jalan dengan terburu-buru, berharap anak-anak itu tak ada yang melihatku. Hei, bukankah itu si orang gila? Terdengar teriakan salah satu anak. Wah, iya, itu si orang gila. Teriak anak-anak yang lain. Orang gila, orang gila. Ucap mereka serempak. Aku mempercepat langkahku. Tak kuacuhkan teriakan mereka. Aku harus segera pulang dan berkemas-kemas. Subuh nanti, kuputuskan untuk pindah saja ke rumah ibu. Tiba di rumah, aku mengingat kembali nama anak-anak itu. Ada Dino, Udin, Lana, dan Andi. Dulu, mereka tidak sekurang ajar itu terhadapku. Semenjak ibuku meninggal, mereka bertindak semena-mena kepadaku. Padahal, aku tak pernah mengganggu hidup mereka dan semua warga di kampung itu. Sekarang, aku merasa tenang karena setiap saat bisa bersama ibu. Makam ibu yang agak terpencil membuatku leluasa tinggal di dekatnya. Aku akan keluar dari tempat pemakaman jika ada keperluan penting. Aku tidak pernah kelaparan karena sering diberi makan oleh para pengunjung makam. Saat selesai berziarah, mereka menyuruhku membersihkan makam dan tak lupa memberiku sebungkus nasi dan sedikit uang. Saat malam hari, aku akan keluyuran untuk melihat kondisi jalan yang menuju ke rumahku. Jika jalanan tampak sepi, aku akan pulang. Namun, jika anak-anak itu sedang berkumpul, aku akan diam dan memantau. Lalu menunggu mereka masuk ke rumah masing-masing. Sebenarnya, jalan sempit itu akan terasa aman seandainya semua anak bersikap baik kepadaku. Terasa aman juga jika mereka tidak ada di sana. Tung tung tung. Dari jauh terdengar suara kentungan yang dipukul secara berulang-ulang. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di kampungku. Aku segera meninggalkan makam untuk mencari tahu tentang apa yang sedang terjadi. Saat mendekati jalan menuju rumahku, suasana tampak ramai. 2 jam lalu,
Udin dan teman-temannya asik bermain di sekitar sini. Setelah cukup lama bermain, mereka beristirahat. Selanjutnya, aku tak tahu lagi mereka pergi kemana karena sudah keburu mengantuk. Jelas salah satu warga. Mengapa juga kalian para orang tua membebaskan anak-anaknya bermain di luar malam-malam begini? Pertanyaan yang diucapkan oleh Pak RT tidak dijawab oleh orang tua masing-masing anak. Aku mendengarkan semua pembicaraan warga di sekitar jalan setapak itu dari jarak yang tak terlalu jauh. Jadi, obrolan mereka sangat jelas terdengar. Kalau begitu, ayo kita cari sama-sama. Siapa tahu mereka sedang bermain di suatu tempat. Ajak Pak RT kepada semua warga. Saat para warga mulai mencari, aku segera menjauhi mereka dan kembali ke pemakaman. Aku membakar dahan-dahan kering yang berserakan di sekitar makam ibu. Tampak di luar makam banyak warga yang melintas. Udin, Andi, Dino, Lana, kalian di mana? Lana, Andi, Dino. Para warga berteriak memanggil sembari memukul kentungan. Aku mendekati mereka, lalu tertawa dan menari-nari sambil melihat wajah-wajah yang terlihat panik itu. Cahaya lampu yang cukup terang membuat wajah mereka terlihat cukup jelas. Dasar orang gila. Sudah tahu sedang ada masalah, dia nari-nari sambil tertawa. Emang benar-benar gila nih orang. Teriakan para warga seperti sebuah simfoni yang mengalun merdu di telingaku. Berteriaklah terus hingga letih. Mau kemanapun mereka mencari, kupastikan tidak ada yang bisa menemukan anak-anak nakal itu lagi. Aku bisa berkata begitu karena Udin dan teman-temannya sudah kukubur di sebelah makam ibuku. Mereka pantas mendapatkan pembalasanku.